Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 24 sampai dengan 31. Lalu Saul berkata kepada Samuel, "Aku telah berdosa. Aku telah melanggar titah Tuhan dan perkataanmu, sebab aku takut kepada rakyat dan mendengarkan suara mereka. Sekarang, ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersamaku, supaya aku dapat menyembah Tuhan." Tetapi kata Samuel kepada Saul, "Aku tidak mau kembali bersamamu, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Maka Tuhan pun menolakmu sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Saul menggenggam ujung jubah Samuel hingga terkoyak. Kemudian Samuel berkata kepadanya, "Hari ini Tuhan telah mengoyak kerajaan Israel darimu dan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi pula, yang mulia Allah Israel tidak berdusta atau menyesal, sebab ia bukan manusia sehingga dapat menyesal." Kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di hadapan tua-tua bangsaku dan orang Israel. Kembalilah bersamaku, supaya aku dapat menyembah Tuhan Allahmu." Sesudah itu, Samuel kembali mengikuti Saul. Lalu Saul menyembah Tuhan. Sahabat Alkitab, sikap Samuel kepada Saul pada perikop ini menunjukkan sebuah ketegasan dari Tuhan. Bahkan pada ayat 29, Samuel pun semakin mempertegas perihal sikap Tuhan yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh sikap Saul yang telah secara asal dan sembarangan berperilaku dalam menjalankan perannya sebagai raja bagi bangsa Israel. Lagi pula, nampaknya Saul memang tidak sungguh-sungguh menyadari dan menyesali kesalahan yang telah ia perbuat. Hal ini terbukti juga dengan sebuah upaya tawar-menawar dari Saul kepada Samuel yang tidak bertujuan untuk menunjukkan kesungguhannya penyesalan Saul atas keberdosaannya, melainkan demi menjaga martabatnya sebagai raja di hadapan rakyatnya sendiri. Saul masih dapat memikirkan dan mementingkan citranya sebagai raja di hadapan rakyatnya. Padahal Samuel baru saja memberikan teguran dan penolakan dari Tuhan atas dirinya sebagai seorang raja. Alih-alih menunjukkan penyesalan dalam ketulusan dengan penuh kesadaran, Saul justru sanggup berkata kepada Samuel, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di hadapan tua-tua bangsaku dan orang Israel." Penyesalannya ternyata hanya sebatas ucapan yang diikuti dengan syarat untuk kepentingan dirinya sendiri. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan pada hari ini telah menampilkan kepada kita sebuah kenyataan sikap hidup beriman yang juga perlu kita jadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap diri sendiri. Secara khusus, firman Tuhan ini mengajarkan mengenai sebuah kecongkakan iman yang jauh dari ketulusan dalam penyesalan. Padahal, memahami kesalahan, mengakuinya dalam penuh kesadaran dan ketulusan hati adalah syarat mendasar untuk melakukan sebuah pertobatan di hadapan Tuhan. Semua itu tidak dilakukan demi kepuasan sendiri, apalagi kepentingan-kepentingan personal, melainkan hanya ditujukan sebagai bakti iman kepada Tuhan. Namun, entah sadar maupun tidak sadar, manusia seringkali melakukan banyak hal hanya untuk pencapaian dirinya sendiri.
termasuk berbagai hal yang semestinya menjadi wujud imannya kepada Tuhan. Alih-alih menempatkan Tuhan pada posisi sentral dari kehidupannya, manusia justru menggeser Tuhan untuk kemudian ditempati oleh egonya sendiri. Alhasil, ia pun semakin sulit untuk menjalani hidup beriman yang tulus dan sejati. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas renungan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tetap rendah hati di hadapan-Mu dan mengakui segala kesalahan dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Jauhkanlah kami dari kecongkakan dan kesombongan yang menghalangi pertobatan yang sejati. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk selalu menempatkan-Mu sebagai yang terutama dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.